Efek rumah kaca adalah proses alami di atmosfer ketika panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi dipantulkan kembali dan ditahan oleh gas-gas rumah kaca, seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan uap air. Proses ini menjaga suhu bumi tetap hangat sehingga kehidupan dapat berlangsung. Namun, peningkatan jumlah gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan efek rumah kaca berlebihan yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Proses terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca terjadi ketika radiasi matahari diserap permukaan bumi, kemudian dipancarkan kembali sebagai panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, sehingga suhu bumi meningkat. Efek rumah kaca secara fisis. Efek rumah kaca terjadi karena radiasi panas terperangkap di atmosfer bumi. Radiasi matahari yang pendek menembus atmosfer dan diserap oleh permukaan bumi, sehingga permukaan menjadi panas. Permukaan yang panas kemudian memancarkan radiasi gelombang panjang yang disebut inframerah ke atmosfer. Gas rumah kaca seperti CO2, CH4, H2O, dan N2O menyerap sebagian radiasi ini dan memancarkannya kembali ke permukaan bumi. Secara fisika, ini menyebabkan energi panas tetap berada di dekat bumi, sehingga suhu meningkat. Efek rumah kaca secara matematis dijelaskan dengan keseimbangan energi bumi. Panas matahari yang diserap bumi seimbang dengan panas yang dipancarkan kembali. Gas rumah kaca menahan sebagian panas ini sehingga suhu bumi meningkat. Secara sederhana, semakin tinggi konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2, semakin besar panas yang terperangkap dan suhu bumi pun naik. Gas rumah kaca adalah gas di atmosfer yang menahan panas matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Contohnya CO2, CH4, NO2, uap air, dan CFC atau HFC. Dampaknya meliputi pemanasan global, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim. Upaya pengurangannya dilakukan dengan menghemat energi, mengurangi bahan bakar fosil, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan menanam pohon. Sumber gas rumah kaca. Emisi gas itu terjadi akibat beberapa perbuatan manusia, seperti 1. Energi dan transportasi. Gas rumah kaca dilepaskan saat kita membakar bahan bakar fosil, seperti bensin, diesel, batu bara, gas alam, untuk pembangkit listrik dan kendaraan bermotor. Akibatnya, ini menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah besar, penyumbang utama pemanasan global. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan dan deforestasi. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Akibatnya, bukan hanya kehilangan penyerap CO2, tapi juga menambah emisi CO2. Lalu yang ketiga adalah pertanian. Aktivitas pertanian juga menyumbang gas rumah kaca, terutama dari 1. Peternakan sapi dan ternak lainnya yang menghasilkan metana atau CH4. Kedua, lahan sawah yang basah yang menghasilkan metana dari proses pembusukan organik. Efeknya, metana adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dalam menahan panas dibanding CO2, meskipun kadarnya lebih rendah. 4. Kegiatan industri. Berbagai proses industri, misalnya pembuatan semen, pengolahan bahan kimia, pembakaran bahan bakar industri, menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, nitrogen oksida, gas-gas fluorin seperti HFC, dan yang lain yang sering dipakai dalam refrigeran atau pendingin. Ringkasan gas-gas utama dan kontribusinya. Dan ada beberapa gas yang memiliki potensi pemanasan global yang tinggi walaupun kadarnya kecil. Gas-gas rumah kaca itu termasuk karbon dioksida CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, metana CH4 dari pertanian dan limbah organik, nitrous oksida N2O dari kegiatan pertanian dan industri. Gas-gas lain misalnya HFC dari aktivitas industri peralatan pendinginan. Kesimpulan, sumber utama gas rumah kaca dalam video tersebut adalah pembakaran, bahan bakar fosil, energi, dan transportasi, perubahan penggunaan lahan dan deforestasi, pertanian, ternak dan sawah, kegiatan industri dan penggunaan bahan kimia tertentu.
Emisi gas rumah kaca adalah pelepasan gas ke atmosfer yang menahan panas dan menyebabkan pemanasan global. Gas utamanya adalah CO2, CH4, N2O, dan gas fluor. Sumbernya terdiri dari transportasi, industri, pembangkit listrik, pertanian, deforestasi, dan limbah. Dampak yang terjadi adalah kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan laut. Pengurangannya energi terbarukan, hemat energi, transportasi ramah lingkungan, dan menjaga hutan. Gas rumah kaca dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, terutama dari penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik dan transportasi. Penambangan dan pembakaran hutan juga memperparah karena mengurangi jumlah pohon yang menyerap karbon. Selain itu, kegiatan pertanian dan peternakan menghasilkan gas metana dan dinitrogen oksida. Sementara, sektor industri dan pengelolaan sampah turut menyumbang emisi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari antara lain menggunakan motor atau mobil, boros listrik, sering membeli produk yang proses pembuatannya menghasilkan banyak polusi, serta membuang sampah tanpa pengelolaan yang baik. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya gas rumah kaca yang menjebak panas matahari. Penyebabnya, 1. Efek rumah kaca, yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil, yang ketiga, penambangan hutan, yang keempat, aktivitas industri, yang kelima, pertanian dan peternakan, sampah dan limbah. Dampaknya, 1. Suhu bumi meningkat, yang kedua, es kutub mencair, yang ketiga, cuaca ekstrim, yang keempat, permukaan laut naik. Dampak pemanasan global. Dampak lingkungan, suhu bumi meningkat mengakibatkan cuaca lebih panas. Es di kutub mencair mengakibatkan permukaan laut naik. Cuaca ekstrim mengakibatkan banjir, kekeringan, badai lebih sering. Kerusakan ekosistem mengakibatkan hewan dan tumbuhan terancam punah. Dampak bagi manusia. 1. Gagal panen akibat cuaca tidak menentu. 2. Krisis air bersih saat kemarau. 3. Masalah kesehatan dalam kurung penyakit akibat panas, ispa, atau infeksi saluran pernapasan akut. Wilayah pesisir terancam tenggelam. Dampak sosial dan ekonomi. 1. Kerugian ekonomi akibat bencana. 2. Migrasi penduduk dari daerah tidak layak huni. 3. Kemiskinan meningkat karena terganggunya mata pencaharian. Itu pemanasan global, peningkatan suhu rata-rata bumi akibat penumpukan gas rumah kaca di atmosfer yang dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebab utamanya, emisi karbon, pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan dan industri, deforestasi, penambangan hutan secara liar, limbah, pengolahan sampah yang buruk, dan boros listrik. Strategi untuk mencegah, yang pertama itu, untuk individu. Dengan menghemat listrik, kurangi kendaraan pribadi dan terapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sekolah lingkungan, yaitu dengan adanya penghijauan area. Sekolah, larangan membakar sampah serta menghemat air dan energi bersama. Sedangkan pemerintah, reboisasi skala besar, transisi ke energi terbarukan, dan kebijakan transparansi ramah lingkungan. Kesimpulannya, pencegahan pemanasan global memerlukan sinergi kolektif antara individu, masyarakat, dan pemerintah melalui perubahan gaya hidup serta kebijakan yang berpihak pada kelestarian bumi.